Bahan renungan yang saya ambil, yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, saya ambil dari tulisan Nyonya White dari buku Kebahagiaan Sejati. Di dalam Yeremia 29 ayat 3 dikatakan bahwa apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jika kita ingin memperoleh kebahagiaan, jika kita ingin memperoleh kedamaian dan ketenangan, maka segenap hati kita perlu diserahkan kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Yesaya 1 ayat 5 dan 6, di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Dalam dua ayat yang sudah kita baca, terlihat jelas kita adalah manusia yang penuh dosa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26, Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas. Tetapi karena hal ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaruan seluruh keadaan kita, kita harus menyerahkan segenap diri kita pada Tuhan, pada Bapa. Peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan yang terbesar yang pernah diadakan. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan satu pergumulan. Tapi jiwa kita harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, baru dapat diperbarui dalam kesucian. Pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan setan, didasarkan atas penyerahan yang buta, satu pengendalian yang tidak masuk akal. Pemerintahan itu menarik pikiran dan hati nurani. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menyerahkan diri kita kepada Dia, memaksa kita untuk menyembahnya. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan, pikiran, maupun tabiat. Kembali kita buka Alkitab kita dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan hal-hal yang memisahkan kita dari Bapa. Apapun yang menjauhkan hati kita dari Tuhan, haruslah dihilangkan. Kita harus meninggalkan ilah-ilah lain yang merantai kita selama ini. Cinta uang, kekayaan, kemuliaan duniawi, menyenangkan diri sendiri, sehingga kita lupa akan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh setengah milik Allah dan setengah milik dunia. Apakah kita merasa penyerahan yang sepenuhnya kepada Kristus terlalu berat? Kita mungkin terlalu sombong untuk merendahkan diri. Tetapi kita harus ingat satu hal, bahwa Kristus tidak berdosa sama sekali dan Dia adalah Putra Allah. Tetapi demi kepentingan manusia, Dia rela untuk turun ke dunia bagi umat manusia. Tetapi apakah yang kita korbankan apabila kita menyerahkan hati dan diri kita semua? Apa yang kita korbankan? Kita sama sekali tidak dirugikan dalam hal ini. Malahan justru kita memperoleh keuntungan. Hati kita yang telah dikotori dosa dapat disucikan kembali oleh Yesus, dibasuh oleh darahnya, serta diselamatkan dengan kasih-Nya yang tiada tara. Allah tidak mengharuskan kita menyerahkan segala sesuatu yang terbaik disimpan bagi keperluan kita sendiri. Betapa sekiranya semua orang yang belum memilih Kristus itu dapat menyadari bahwa Dia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk diserahkan kepada mereka daripada yang mereka cari untuk diri mereka sendiri. Manusia mengerjakan kejahatan dan kecelakaan yang terbesar bagi jiwanya sendiri apabila dia berpikir dan bertindak melawan kehendak Allah. Seringkali kita terlalu takut untuk menyerahkan apa yang ada pada kita, padahal Kristus sudah menjanjikan apa yang diberikan adalah hal yang lebih baik dan hal yang lebih besar untuk kita. Bagaimanakah saya dapat memasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan Allah? Kuasa memilih Allah telah diberikan kepada manusia. Inilah yang harus digunakan manusia. Kita dapat memberikan kemauan kita kepada Tuhan, lalu Dia akan bekerja dalam diri kita dan mengerjakannya sepenuhnya. Keinginan-keinginan kita akan dipusatkan padanya. Pikiran-pikiran kita akan setuju dengan Dia. Nah, pada suatu ketika dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, seorang anak
sedang bermain dengan mainannya. Lalu anak ini menjatuhkan mainannya. Lalu mainan tersebut jatuh berantakan. Lalu dia mulai menangis ya. Lalu datanglah ayahnya. Ayahnya melihat kondisi anaknya sedang menangis. Lalu dia ayah ini berusaha untuk memperbaiki. Ketika ayahnya sedang memperbaiki mainan tersebut, anak ini mengarahkan ayahnya ya, memberikan instruksi kepada ayahnya. Ya, yang ini kayaknya di sini deh. Nah, lalu ayahnya buat. Ternyata bukan, salah. Anaknya komentar lagi, ayah, sepertinya ini di sini, ini di sini. Nah, lalu ayahnya buat lagi, nah salah. 3 kalinya ketika anaknya ingin komentar lagi, ayahnya bilang, kalau kamu masih komentar, kenapa tidak kamu saja mengerjakannya? Nah, akhirnya anak ini terdiam. Nah, seringkali kita juga seperti itu terhadap Tuhan kita. Seringkali kita meminta kepada Tuhan kita berserah, menyerahkan segala masalah kita, tetapi kita tidak terima dengan cara-cara Tuhan. Kita tidak sepenuhnya percaya akan apa yang diberikan dan dilakukan oleh Tuhan kita. Dengan menyerahkan segenap kemauan kita kepada kehendak Kristus, kita menghubungkan diri kita sendiri dengan kuasa yang berada di atas segala kuasa dan penguasa. Kita akan mendapat kekuatan dari atas yang menahan kita supaya teguh, dan melalui penyerahan yang tetap kepada Tuhan Allah, kita akan sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Dan sebagai ayat terakhir yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.